Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum. Sistem yakni suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling tergantung, dibatasi dalam suatu lingkungan. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain, membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental yang berkembang di negara-negara Eropa daratan. Sering disebut sebagai civil law, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 SM. Kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, Indonesia. Prinsip dasar sistem hukum Eropa, yakni hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan hukum, yakni kepastian hukum. Nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon, yakni sistem hukum Anglo-Amerika, asal dari Inggris abad 9, sering disebut prinsip-prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon. Sumber yang pertama ada sumber hukum. Putusan-putusan hakim dan pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat hukum. Yang ketiga, sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Lanjut, di sini ada doktrin yang dianut. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya preseden. Bila sebelum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seseorang dapat menentukan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat. Karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adat Recht, oleh Snout Hoogground. Pengertian hukum adat mengandung makna, yakni hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat, bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti.
Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat. Pengaruhnya besar, pemimpin yang disegani menjaga keutuhan hidup sejahtera. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan, selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Yang keempat, sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bersumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. Dasar hukum dan mengatur segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.